Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Setuju Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassyukurillah. Jabatan kita melampaui kewajiban surat asar. Syukur alhamdulillah kita setuju menjelang iftar saat menikah kita saged bermujalasah bermasih bermuajah wonten punika majelis insyaallah baru punika ulah kita sama-sama syukuri kedewasaan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ulah kita sesarengan anggene kita alim sareng-sareng belajar sareng-sareng kanthi ngalap berkah kitab Wasiatul Mustafa. Muga-muga dados semua keberkahan wonten ing kehidupan kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Muga kita sesama mengikuti kanthi wawasan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ilmihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradta hajatan faqra ayatal kursi wa ta'allaha fil humumi wa qudi wa kulli ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghfir. Faghfirli waslih sya'ni wa farrij hammi fa inna Allaha yakshifu ankal humuma wa yufarriju ankal kurubi wa yubdu lakal hawaij wa yaqudi lakal hawaij. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwasiat kalian Sayyidina Ali, idza aradta hajatan faqra. Ya Ali, idza aradta hajatan faqra ayatal kursi. Beliau mengajarkan jumatan tetap kita setuju ketika kita sedang ada hajat besar, baik di situ hajat besar maupun hajat kecil, idza aradta hajatan faqra ayatal kursi. Kita dianjurkan oleh Rasulullah agar kita membaca ayat kursi. Ayat kursi diberikan bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh
Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Punikolah wawasan ayat kursi. Terus ketika mau menghendaki apa saja, contoh katakan ketika putra putri ini berpanjangan lagi ngadepi untuk melamar pekerjaan maupun mau wisuda maupun mau ingin melaksanakan pernikahan. Itu merupakan hajat kita semua. Di situ dianjurkan oleh Allah melalui wasiat diberkatkan Sayyidina Ali agar untuk bisa membaca ayat kursi. Manfaat dan khasiat daripada ayat kursi tersebut, wada'ullaha fil humum, wada'ullaha fil humumi wal ubi. Ketika kita sudah membaca ayat kursi, kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain selesai membaca ayat kursi sampai 3 kali, hajat-hajat kita aturkan kepada Allah, kita mantap madep menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ akan dibukalah pintu kemudahan, pintu-pintu kesusahan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Disitulah manfaat ayat kursi. Wa qul ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghis. Selesai kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ kita mirip wiridan ya hayyu ya qayyum. Di situ merupakan keagungan Allah, ya hayyu ya qayyum, dan zat yang memberi kekuatan kepada kita semua. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Allah. Birahmatika astaghis, dengan rahmat Allah yang luar biasa besarnya akan bisa memberikan pertolongan kepada kita semua. Alhamdulillah. Ini kekuatan ya hayyu ya qayyum. Ketika panjenengan menghadiri suatu majelis, di situ baik mujahadah maupun istighotsah, insyaallah tidak lepas yang namanya doa ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghis. Dan kang melasi, dan kang welas asih, dan kang mitulungi dumateng para hamba-hambani. Kita hafal mungkin Pak, hafal gitu. La ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghis. Dan kang melasi kagem tiang-tiang kesusahan. Ini pun memang merupakan pakaian itu yang Muslim salah paham Allah, isinya mau sambat harus sambat. Bahkan ketika kita hidup bermasyarakat, di situ diantaranya ada orang yang diberikan kemewahan oleh Allah. Sholat orang tahu, poso orang tahu, rezekinya lancar, kesehatan terjamin, omai gede,
mobilnya yang gede-gede, oke, akan tetapi dia lupa dengan nikmat tersebut. Dalam Al-Quran, walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ketika kita menemukan ada seseorang kok seperti itu, munikolah tiang-tiang yang lagi diuji, orang yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kenikmatan-kenikmatan yang membinasakan. Itu adalah orang yang payah, orang yang akan mengalami kesusahan kelak di dunia maupun di akhirat, lagi diuji dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku namanya istidraj, diberikan kenikmatan yang lebih, akan tetapi dia akan menerima kebinasaan dengan kenikmatan tersebut. Alhamdulillah ini. Ketika kita sudah meminta kepada Allah melalui wiridan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits faghfirli waslih. Cukup panjenengan ketika lagi ada hajat, cukup melalui wiridan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits. Mboten usah tunggu-tunggu mangke malah bingung mau maca wis oleh piro, mau sing waca apa malah bingung. Akhirnya donga ngantuk turu. Soalnya ketika kita ada hajat besar, kita tidak lepas yang namanya naubat, sholat 2 rakaat. Mau sholat hajat, mau sholat tahajud, terserah aja. Itu merupakan kenikmatannya. Di sekeliling kita tidak menemukan kenikmatan tersebut. Itulah nikmati sholat 2 rakaat di pertengahan malam. Faghfirli waslih. Ketika kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ kita melaksanakan sholat, faghfirli waslih. Disitulah kita untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah. Waslih li sya'ni wa farij hammi. Bagaimana kita setelah itu berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki kehidupan kita. Wa farij hammi, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan segala kesusahan kepayahan dalam hidup rumah tangga kita. Ketika ada seseorang yang sudah menjalankan rumah tangga, disitulah ujung-ujung orang melaksanakan kehidupan. Di situ akan menemukan susah payah, nikmat sendiri dalam rumah tangga itu, tergantung kuat atau tidak. Makanya ketika kita ada seseorang yang melaksanakan nikah, di situ sudah pasti tidak lepas yang namanya doa sakinah mawaddah warahmah. Sakinah sampun, mawaddah sampun, warahmah cokelan, mawaddah cokelan. Akhirnya itu berubah. Tinggal sakinah itu yang paling susah. Ketika sakinah sudah mulai goyah, disitulah terjadilah perpisahan. Ketika sudah pisah, korban ini masih tetap, korban ini tetap Fa'inna Allah yakshifu ankal humum. Ketika kita sudah berdoa kepada Allah, fa'inna Allah yakshifu ankal humum, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan segala kepayahan dalam hidup rumah tangga kita. Fa'inna Allah yakshifu ankal humum wa yufarrij ankal kurb. Antara susah payah prihatin dalam hidup rumah tangga kita, semoga dengan kita selalu berdoa
dan juga selalu membaca ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghfir. Semua akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan setelah semua itu diangkat oleh Allah, wa yaqdi lakal hawaij, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan segala apa yang telah kita inginkan, akan mengabulkan segala hajat-hajat kita. Allahumma amin. Alhamdulillah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali untuk agar sering membaca ya Hayyu ya Qayyum ila akhirih, kemudian panjenengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan karya Sayyidina Ali. Ya Ali, idza asobaka hummu aw amru fakul. Idza asobaka hummu aw amru fakul. Ketika engkau lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun diberikan permasalahan oleh Allah Subhanahu wa taala, fakul subhanaka rabbi la ilaha illa anta. Niki merupakan saged damel ijazah saged keranten ora. Ijazah niku, amalan niku tergantung dari siapa kita. Dan alhamdulillah ketika panjenengan sampun turun ngamalaken la ilaha illa anta subhanaka rabbi. Subhanaka rabbi la ilaha illa anta. Ketika panjenengan sampun ngamalkan, alhamdulillah. Dan keranten apa? Keranten kita sahal maos kitab Wasiatul Mustafa. Wasiatul Mustafa itu sampun kawula maosaken kalih guru kawula. Guru kawula sampun ngaos kaliyan gurunipun panjenenganipun. Gurunipun panjenenganipun sampun ngaos kalian gurune sampai dumugi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Ini sangat sangat penting, Pak. Karena dalam agama Islam as-sanadu minad din. Sandaran guru itu merupakan bagian dari agama Islam. Ketika kita tidak mempunyai panutan sandaran, urip boten teratur, Pak. Nggih, urip boten teratur karuan. Idza sabaka wa amru subhanaka rabbi la ilaha illa anta. Cukup membaca tasbih subhanaka rabbi la ilaha illa anta. Tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Ketika kita mempunyai permasalahan, lagi diuji kesusahan, baik di tempat kerja maupun dengan tetangga maupun dengan istri-istrinya kita, di situ Rasulullah menyampaikan kalian Sayyidina Ali agar kita sering-sering membaca la ilaha illa anta subhanaka rabbi la ilaha illa anta. Alaika yang atas Tuhan tawakkaltu, ulo pasrah segala permasalahan ulo kalian panjenengan Gusti Rabbul Arsyil Azim, panjenenganipun dan ingkang maha arsy wonten alam donya. Cukup membaca subhanaka rabbi la ilaha illa anta. Di wasiat Rasulullah kalian Sayyidina Ali di akhir-akhir kitab Wasiatul Mustafa ini merupakan pegangan hidup, pegangan agar kita diberikan ketenangan, kenyamanan, wonten manah itu kita dan akhirnya kula kersani ketika kita melakukan ibadah kalian Allah Subhanahu wa taala saged diberikan ketenangan. Soalnya yang lambai sholat saged tenang, saged khusyuk niku setunggal kalih mawon. Yang jamaah
Bahkan ketika di Masjid Istiqlal, masjid semegah kota Sumatera itu, sing khusyuk itu orang-orang tertentu mau. Nah, kemarin sih biasa sholat dari musola, sholat masjid gede, sawi, macamnya sholat panjang-panjang, wah ini gemeter. Akhirnya mau sholat ngadeg oleh satu rokaat akhirnya nunggu sesuai. Menangi panjenengan bagi ngeresake niki malam terakhir wonten ten masjid Mutakin Kalimu ketika panjenengan mau terawih. Mau Quranan satu malam itu setunggal apa 1,5 terus sampai 21 itu sampai hantam, terus setiap malam 1,5 setiap malam 1,5 niku nggih kula saged nglampahi nang musola itu. Kenapa? Nggih musola pondok iki salat cepet-cepetan. Alhamdulillah sambil mengerti ilmu ketika kita cukup baca subhanallah Rabbana wa lakal hamd, cukup baca Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi ma syi'ta min syai'in wa kasubah terawih dari diri makiri ini cukup gerak ketika panjenengan tarawih. Baik, di situ terawihnya ada yang 23, ada yang 8, jenengan nikmati dengan ilmu yang panjenengan punya. Ketika terawihnya better, cukup Fatihah ikuti imam. Setelahnya ketika rukuk cukup subhanallah di satu kali seperti tumanina itu. Itu dan tumanina wajib tumanina wajib. Tumanina itu merupakan rukun ketika kita sholat. Walau kana qalilan, meskipun sedikit, meskipun caranya tidak cara tumanina itu sekedar betul apa sujud itu pun cuma mengambil subhanallah wa bihamdihi satu betul apa tanda kira rasul sunnah namun sujud itu wajib mau sesuatu sunnah juga supaya sesuatu biasa niku kedah wonten tumanina anteng sedelo anteng sejenak niku namanya tumanina. Itu ketika kita melambai sholat terutama Bapak kula nate biyen wonten hadis Allah Subhanahu wa ta'ala niku boten remen kalian yang awam sing ketika ibadah melaksanakan ibadah sholat hanya sekedar mengikuti tanpa ada dasar senang mahabbah karena Allah kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti seakan-akan orang awam tersebut ketika ibadah hanya sekedar ikuti. Ada juga dengan tidak enak dengan perempuan baru biasa nggak tahu sholat, jadi mantuannya terus sholat itu kata poso gimana menyinggung mengenai puasa isu dari sahur. Ketika di tempat kerjaan dari mokel, tapi ketika masuk itu seakan-akan dalam garis besar ibadah yang kalian apa cuma sekedar itu simbol agama. Kalau lagi idza subhanahu wa fakul ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita dianjurkan untuk membaca subhanaka rabbi la ilaha illa anta suci Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita berjuang, beliau wasiat kalian Sayyidina Ali aksir binat doa alladhi allamani
Jibril alaihi salam wa huwa ad-da'imatu fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Ali, aksir minal doa, sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi alamani Jibril alaihi salam. Dia Sayyidina Ali disukai pengertian, diberitahu oleh Rasulullah bahwasanya aku ini disuruh kalian malaikat Jibril kau sering-sering berdoa kepada Allah. Gak usah malu. Terkadang wonten radi berbau-bau tasawuf. Ketika berdoa kalian Allah cukup sekali. Aku isi mengenai besok-besok oke. Terkadang ada orang seperti itu dan tidak bisa menjaga ketasawufannya. Aksir minat doa alladzi alaqni. Ketika kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara doa-doa yang kita panjatkan, fa insyaallah di situ ada salah satu doa yang dibawa oleh malaikat Jibril diaturakan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Meskipun panjenengan tentunya sudah pernah mendengar setiap doanya orang muslim semua akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bagi di situ tergantung kekuatan doa itu. Apalagi kita sedang wong sing banyak dosa di dalam Allah. Pertimbangan doa cepat ataupun tidaknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikembalikan siapa yang berdoa. Makanya ketika kita hidup rukun dalam bermasyarakat, di situ ada jamiah selapangan, ada jamiah yasin tahlil, di situ seakan-akan di situ ada orang tertentu ketika berdoa. Meskipun dia doa dari sekian jamaah banyak yang dikabulkan, akan tetapi kita lebih menonjol kepada yang lebih sedikit dosa ini, lebih sedikit kesalahan ini. Mereka tokoh itu sing sering mau Al-Quran, sing sering mau sholawat, di situ lebih kita utamakan. Terlebih orang itu memang benar-benar mu'min ahli ilmi. Rasulullah berwasiat kalian Sayyidina Ali agar banyak-banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Wa huwa ad-da'imatu fid dini wad dunya wal akhirah. Ketika panjenengan berdoa kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama mengenai beragama, agar dalam kita melakukan ibadah bab syariat agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab agama maupun bab duniawi dikarenakan apa? Kita ini adalah makhluk yang berada di muka bumi, berada di dunia wal akhirati, dan terlebih ketika kita hidup di dunia janganlah sampai lupa ilmu akhirat itu merupakan ujung wal akhiratu khairul laka minal ula. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah. Saya kembali. Bapak-bapak, suatu yang dimuliakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah. Insyaallah nanti malam kita akan mengadakan khataman Al-Quran melalui panjenengan sami untuk bekerja dengan hormat. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus sampai 60.000 malaikat
panjenengan sing cedhak menawa teko iku hikmahe barokah ngalap berkah Al-Qur'an. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Semoga dengan kita belajar pertemuan pada sore kali ini, dengan kita dibekali ilmu mengenai ketika kita hidup dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kita, diberikan kesusahan lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, terlebih dengan membawa pusaka berupa la ilaha illa anta bi rahmatika astaghis. Cukup niku alam Mbah Yai Asrori nggih, Mbah Yai Asrori Kediri niku ketika menjahadah tidak lepas diri dan kata semuanya. Itu merupakan pusaka yang luar biasa. Bapak-bapak itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah yang sakit Allah sampaikan muka-muka sakit berkah dimana kita sedaya. Amin Allahumma amin. Kirang lakungipun walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila Allah